warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dimohon untuk ketua kelasnya memimpin doa. Siapa ketua kelasnya, Nak? Adalah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita untuk meningkatkan karakter nasionalisme kita, marilah kita untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila yang dipimpin oleh saudara silakan. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membuat kesepakatan bersama ya. Di dalam pembelajaran nanti tidak ada boleh ngobrol, makan atau minum, dan mengganggu temannya di samping ya. Sekarang Ibu mau lihat kebersihan kelas kalian. Tolong jika ada sampah di bawah laci atau di lantai, tolong diambil ya nak, dibuang di kotak sampah. Sekarang Ibu mau lihat kerapian kalian juga nak. Jika ada bajunya yang mau masuk keluar, tolong dimasukkan ya nak. Masuk, alhamdulillah. Baik nak, sekarang ya Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ini dengan kelas 12 ya. Ya, Bu. Ada yang sudah masuk hari ini? Ya, Bu. Ahmad Syarif, Alif, Akila, Ayu Sofia, Ayu Cahaya Mawati, Dinda, Kiagus Muhammad Daniel, M. Fahri, M. Yakub, M. Dafa, Nur Kaina Said, Renal, Reni, Siti Maharani, Siva Al-Zahra, Umar Wijaya, Wisnu Pratama, M. Sigit dan Marwan, Aura Kasih. Baik anak-anak, sekarang ya, tujuan pembelajaran. Kita masuk tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini menulis teks eksposisi hasil penelitian sederhana sebagai bahan untuk menyampaikan kritik sosial melalui metode pembelajaran berbasis masalah peserta didik maupun teks eksposisi. Hasil penelitian sederhana sebagai bahan untuk menyampaikan kritik sosial. Pemahaman bermakna peserta didik diharapkan dapat menyimpulkan dengan benar informasi-informasi yang ada di sekitar mereka. Pertanyaan tematiknya,
sudah pernah menyusun teks eksposisi di SMA? Apa yang kalian dapat dari pelajaran kelima? 3. Bagaimana cara kalian membuat laporan P5? Yang pertanyaan nomor 1. Jika ada yang tahu, tolong angkat tangan ya nak. Apakah kalian sudah pernah menyusun teks eksposisi di SMA? Yang tahu tolong angkat tangan nak. Siapa yang tahu? Pernah tak kalian di sekolah menyusun teks eksposisi? Yang tahu angkat tangan. Pengalamannya pernah di SMA menyusun teks eksposisi? Boleh jawabannya ya atau tidak? Boleh tunjuk tangan. Tunjuk, tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Ya silakan Dinda. Apa nak? Tidak pernah ya? Oke. Apa yang kalian dapat dari pelajaran kelima? Ada yang tahu? Tolong tunjuk tangan. Ayo, yang tahu apa yang kalian dapat dari pelajaran kelima, proyek? Yang tahu tolong tunjuk tangan. Ya silakan Bapak. Pengalaman. Terus apa lagi? Buku baru ya. Ya silakan. Ya. Ada lagi? Benar. Ya silakan. Ya, ada lagi? Benar. Ya silakan. Memberikan uang bagi seluruh anggota satuan pendidik untuk dapat mempraktikkan kelompok belajar Pancasila. Ya benar. Jadi dari apa yang kalian dapat tadi mendapat pengetahuan ya. Banyak mendapat pengetahuan dari pelajaran proyek kelima ya. Bagaimana cara kalian membuat laporan kelima? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ya. Cara kalian membuat laporan kelima? Pernah? Pernah buat tak? Ada yang tahu dan nak? Sigit, boleh dijawab? Soal nomor 3. Bagaimana cara kalian membuat laporan kelima? Boleh dibuka di HP. Kalian buat halaman laporan. Ya, ya, nah, ada lagi? Ya, silakan. Aku Bu. Tampilan laporan sangat penting, terutama untuk membuat pembaca terkesan. Nah, ada lagi? Ya, silakan. Tulis laporan dengan gaya bahasa yang formal, jelas dan mudah dipahami. Ya, benar. Ada lagi? Ya, silakan. Ya, ada lagi? Masih ada lagi? Tidak? Dapat? Daniel? Silakan. Seno? Ya, silakan. Olahan hasil Ya, benar. Ya, habis masih ada lagi? Ya, silakan Mika. menentukan seluruh daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Ya. Kamu sudah tahu ya pengetahuan sendiri ya. Sebelum kita memasuki materi, Ibu mau bertanya dulu nak ya. Kalian masih ada yang ingat dengan pelajaran minggu yang lalu? Masih. Pelajaran apa yang kalian dapatkan minggu lalu? Tulis teks eksposisi hasil penelitian sederhana sebagai bahan untuk menyiapkan kritik sosial. Ya, apa itu? Kritik sosial itu seperti apa nak? Contohnya?
Kritik sosial yang akurat. Ada lagi yang ingin menambahkan? Untuk menulis hasil penelitian tersebut, kalian harus melakukan penelitian sederhana terlebih dahulu. Caranya hanya perlu melakukan penelitian sederhana dengan menggunakan metode survei. Data yang diperoleh dari survei tersebut kemudian dijadikan bahan utama penulisan eksposisi. Ada lagi? Ada lagi? Ada? Masih? Ada lagi? Tidak, Bu. Bisa. Jadi kritik itu contohnya tadi kan itu sebuah sindiran, tapi sindiran itu tidak bisa secara langsung atau tidak langsung, bisa secara kasar atau halus, ya. Rasa kalian sudah setelah ya pelajaran itu yang lalu tangan untuk kalian semua. Sekarang kita masuk materi ya. Materi kita hari ini teks eksposisi ya. Teks depan ada deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi, narasi, gambaran, paparan penjelasan, pengaruh, pendapat, dan cerita. Sekarang ibu mau tanya nak, apa itu eksposisi? Apa itu yang dimaksud dengan eksposisi nak? Ada yang tahu? Angkat tangan, yang tahu nggak? Saya tahu nak, tangan. Teks eksposisi adalah sebuah teks atau tulisan yang membuat tentang informasi maupun pengetahuan. Ya, ada lagi yang ditambahkan? Teks eksposisi adalah salah satu jenis teks fiksi yang memuat informasi atau paparan tentang sebuah maksud atau tujuan. Ya, ada lagi? Sumber penyampaian kritik sosial yang akurat. Ada lagi? Ya, ada lagi? Ya, masih ada lagi? Sudah? Ya. Jadi, teks eksposisi adalah jenis teks non-fiksi yang berisi penjelasan dari suatu informasi atau pengetahuan. Teks ini menyajikan informasi dengan padat, jelas, singkat, dan akurat. Tujuan teks eksposisi memberitahukan dengan jelas kepada pembaca tentang suatu informasi. Tujuannya membuat pembaca tertarik untuk terus membaca karangan tersebut. 3. Menjelaskan informasi tentang harapan, menambah pengetahuan yang pembaca miliki. Nah, sekarang kita tanya nak, memberitahu dengan jelas kepada pembaca tentang suatu informasi itu contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Angkat tangan.
jelas kepada pembaca tentang suatu informasi. Sama ya. Boleh dicari di itu HP-nya. Di buku teksnya juga, di buku LKS-nya boleh juga dicari. Pertama, boleh dijelaskan. Ya, silakan. Iklan, poster, slogan, pengumuman, tadi bencana, ensel, dan pembelaan hukum. Ya, ada lagi. Dengan jelas kepada pembaca tentang suatu informasi. Berarti ini yang fakta nak ya. Ya. Membuat pembaca tertarik untuk terus membaca karangan tersebut. Ini apa contohnya? Menurut gue ini. Membuat pembaca tertarik untuk terus membaca karangan tersebut. Saya tahu nomor 2. Ya. Membuat pembaca tertarik untuk terus membaca karangan tersebut. Saya sama novel. Biar kamu tuh terus ada rasa penasaran deh kena novel. Rasa ingin tahu kalian kayak. Untuk tertarik terus untuk membaca sebuah karangan. Atau seperti apa nih? Satu lagi. Tahu boleh silakan. Jadi membuat pembaca tertarik untuk terus membaca itu, karena itu harus membuat suatu cerita yang biar memikat yang si pembacanya itu untuk tertarik untuk terus membacanya. Nomor 3, menjelaskan informasi tertentu dengan harapan menambah pengetahuan yang pembaca miliki. Apa itu contohnya? Menjelaskan informasi tertentu dengan harapan menambah pengetahuan yang pembaca miliki. Jadi menjelaskan informasi tertentu dengan harapan menambah pengetahuan yang pembaca miliki. Jadi misalnya contoh novel. Jadi kita itu biar kita tertarik terus itu harus ada pengetahuan yang kita dapatkan dari novel atau cerpen. Struktur teks eksposisi antara lain ada tesis, argumen, dan penegasan ulang. Tesis berisi pendapat yang dikemukakan oleh penulis. Struktur teks eksposisi 1. Tesis pengenalan isu. 2. Rangkaian argumen, fakta, dan pendapat. Argumen 1, 2, dan 3. Contoh teks eksposisi yang bisa dijumpai sehari-hari adalah iklan, poster, slogan, pengumuman editorial, tajuk,
rencana, esai, ceramah, dan pembelaan hukum. Langkah-langkah menulis teks eksposisi. 1. Menentukan topik. Topik apa yang akan kalian hadirkan pada teks eksposisi kalian. 2. Mengumpulkan bahan sumber-sumber buku internet dan lain-lain. 3. Menyusun kerangka bagaimana karangannya. 4. Mengembangkan tulisan itu. Kalau ibu mau tanya, nak, coba ibu mau tanya, kira-kira contoh apa, topik apa yang bisa kalian hadirkan di dalam teks eksposisi untuk dikembangkan menjadi suatu tulisan. Contoh apa, nak? Coba ibu mau tanya, contoh apa yang topik yang bisa kalian hadirkan di dalam teks eksposisi untuk dikembangkan menjadi suatu tulisan. Contoh apa? Yang pernah kalian alami aja yang di tulis sehari-hari. Ya, sebentar, karena orang tua. Ya, ada lagi. Ada lagi. Contohnya, Pak. Ya, contohnya seperti apa yang kalian pernah alami aja? Contoh teks eksposisi tentang COVID-19 tuh. Bergotong royong. COVID-19. COVID-19 ya. Nah, terus ada lagi? Ada lagi? Jadi contohnya itu bisa seperti ini, nah. Kalian bisa misalnya kalian membeli suatu barang dan kalian membeli suatu barang itu bersama orang tua kalian. Nah, pada saat kamu pembelian barang itu, menurut kalian itu barang itu bagus, tapi menurut orang tua kalian tidak bagus. Itulah yang dinamakan teks eksposisi, ada argumennya, adu argumen antara kalian dan orang tua kalian. Beda pendapat kayak itu. Paham? Masih ada yang ingin jadi pertanyaan? Ada ya? Pengertian dan struktur teks eksposisi tadi ada ya. Eksposisi teks yang kemudian memaparkan informasi kepada pembaca atau pendengar. Pernyataan pendapat atau tesis bagian pembuka teks yang berisi pendapat tentang topik yang dibahas. Argumentasi alasan yang digunakan penulis untuk mendukung pendapat yang disampaikan pada tesis. Yang ketiga, penegasan ulang pendapat bagian akhir teks yang berisi pernyataan ulang yang telah disampaikan atau pernyataan penegasan. Baik anak-anak, kalian sudah paham ya? Dari materi yang sudah dijelaskan tadi ya. Sekarang kita bentuk kelompok, 3 kelompok. Ibu akan membagikan KKBD. Di situ ada soal, nanti kalian jawab. Setelah kalian jawab, hasil dari kalian itu kita presentasikan ke depan ya. Nanti ke depan satu-satu perwakilan kelompoknya. Ibu kasih waktu 10 menit. 10 menit cukup. Hendak banget. Sudah? Sudah? Tiga? Gimana, Mas? Dulu ya, kita masih cari jawabannya.
Biar penting itu. Sudah semua kan? Sudah. Sudah ya? Ya, Bu. Memang sudah. Baik, sekarang sudah selesai semua. Sekarang Ibu minta kalian untuk menyimpulkan hasil kerja kelompok kalian tadi ya, untuk maju ke depan satu persatu perwakilan untuk mempresentasikan hasil kalian tadi. Silakan dimulai dari kelompok 1 ya. Karena majulah siapa duluan maju? Ya, satu aja. Dari kelompok 1 aja ya. Silakan. Dari kelompok berapa? Siapa namanya? Perkenalkan, saya Hendra Biasa dari kelompok 1. Saya akan membacakan tentang kalimat yang mengandung konjungsi waktu, perbandingan, penyimpulan, dan penegasan. Konjungsi waktu adalah kalimat yang menggunakan waktu apabila hari malam, hari bergegas, hari pulang. Konjungsi waktunya adalah bila, hingga, ketika, sebelum, sampai, selama, secara, sesudah, setelah, sejak, dan tak kala. Konjungsi perbandingan. Konjungsi ini adalah yang menggunakan kalimat. Contohnya, Riana jauh lebih tinggi daripada Anton. Konjungsi lainnya adalah sebagai, seakan, seumpama, sebagaimana, bagan, dan bagaimana. Konjungsi penegas adalah konjungsi. Contohnya adalah aku sangat menyukai makanan. Konjungsi penegas lainnya adalah apabila, yaitu yakni, umpama, misalnya, tugasnya, dan akhirnya. Baik, terima kasih ya Nak. Silakan kembali ke tempatnya. Baik, kelompok 2, silakan ke depan. Siapa perwakilannya? Silakan. Perkenalkan siapa namanya? Dari kelompok berapa? Saya orang kasih dari kelompok 2. Buatlah kalimat yang menggunakan fungsi waktu, penyimpulan, perbandingan, penyimpulan, dan penegasan. Jangan deh dia ingin Bulan di malam hari. iya Hari yaitu yang diumpama dengan bagian dari akhir dari struktur teks yang berfungsi untuk menegakkan kembali tesis atau pendapat di awal teks. Penyimpulan juga disebut penegasan waktu. Baik, terima kasih. Sudah kembali ke tempat. Baik, sekarang kelompok 3 dipersilakan maju ke depan. Siapa perwakilannya? Silakan. Perkenalkan ya, dari kelompok berapa? Siapa namanya ya? Nama saya Mutiara dari kelompok 3. Adalah perlakuan aktivitas pelajaran dari kelas ke-10 mata pelajaran bahasa Indonesia lagi tanggal 9 4 11 sama siswa karena mata pelajaran buat kalimat yang menggunakan solusi waktu penyelesaian pelantikan penyimpanan dan saat seolah-olah seperti bagian-bagian serangkai akan ibarat kembangkan kata-kata yang jauh lebih tinggi dan pada akan yang menanggung sambil jadi yang
kesimpulan dari fokus 1, 2, dan 3. Jadi dari hasil itu tadi itu bisa menunjukkan bahwa pertanyaan yang dari produksi, dari waktu dan penugasan ya, di situ diawali bisa dari pertanyaannya bisa dari bagaimana, kapan, di mana, dan siapa ya. Baik, rasa kalian semua sudah cukup paham ya dengan produksi, penegasan waktu tadi, waktu diulang tadi, saya ulang, dan dari paragraf eksposisi tadi ya. Jadi paragraf eksposisi tadi adalah fakta dan opini ya. Baik anak-anak, rasa kalian sudah cukup paham ya. Tadi dari hasil kelompok tadi ya. Dan bisa kalian tahu kan si fakta dan fakta apa ya. Baik anak-anak, tangan untuk kalian semua. Sekarang kita ke sini lagi ya nak. Kaidah kebahasaan teks eksposisi nak menggunakan partisipan secara umum atau membaca. 2. Menggunakan keadaan atau keterangan sebagai penekanan kalimat. 3. Menggunakan konstruksi sebab, akibat, karena, sebab, maka, oleh, karena itu. Yang keempat, menggunakan konstruksi bahwa. 5. Menggunakan nominasinya kata benda yang asalnya bukan kata benda makanan, minuman, atau mainan. Jadi ini kalimat ini sama seperti yang kalian jawab tadi kan, dan soal yang kalian jawab tadi di setiap kelompok tadi kan ada kan kata-kata bagaimana, kata-kata untuk kata-kata menggunakan kata nominasinya dari makanan, minuman, atau mainan ya, menggunakan konstruksi. Nomina kata bendanya ya, nomina kata benda asli. Buku, mobil, meja, kursi. Nominasinya buku, makanan, makan, atau kata kerja. Mobil, minuman, minum, kata kerja. Meja, kesedihan, sedih, kata keterangan. Kursi, kecantikan, cantik, atau kata sifat. Jadi nomina buku berarti nominasinya makanan. Nomina mobil, nominasinya minuman. Nomina meja berarti nominasinya kesedihan. Nomina kursi berarti nominasinya kecantikan. Manakah kategori ini yang merupakan nominasi? Mana? Ada yang kalian tahu? Yang tahu apa mana? Misalnya laporan apa mana? Nominasinya apa? Ini kan nomina. Nah, nominasinya apa? Ada yang tahu? 2 orang aja. Yang tahu angkat tangan nak? Yang tahu angkat tangan? Ya silakan, Renal. Misalnya laporan ini nomina, apa nominasinya? Dan laporan, misalnya yang kalian tahu aja. Senapan apa? Misalnya nominasinya kayak itu. Penarian apa? Tas apa? Baju apa? Sepatu apa deh? Apa? Silakan, tunjuk tangan. Dari yang tahu angkat tangan. Ya, silakan. Renal. Apa? Tipuan. Tipuan nominasi. Nominalnya apa, nak? Ini kan yang Renal sebutkan tipuan. Nah, nominalnya apa? Nominalnya pelarian. Tipuan pelarian. Ya, nah ada satu lagi yang bisa senapan. Senapan, tembakan. Ya, benar. Jadi tadi itu senapan, tembakan, pelarian, tipuan.
kebutuhan, sepatu, apa sepatu? Penggunaan bu. Sepatu apa? Bajuan. Baju? Bukan. Ya, benar ya. Fakta dan opini ya. Pak Kolbi merupakan satu-satunya guru laki-laki yang mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Cara mengajar Pak Kolbi tidak ada bedanya dengan cara mengajar guru lain. Fakta, kebenaran bersifat umum, adanya bukti data. Opini, kebenaran bersifat subjektif, tidak didukung bukti dan data. Jadi fakta itu kebenaran ya yang ada, tapi kalau opini itu bersifat subjektif ya, menyunting ya. Memperbaiki sebuah teks sehingga menjadi teks yang baik dan aspek struktur, bahasa, dan materi. Tujuan menyunting teks adalah menghasilkan sebuah teks yang layak baca dan tidak menimbulkan makna ganda. Langkah-langkah membaca teks: 1, 2, memberikan tanda pada bagian teks yang kurang atau salah. Yang ketiga, melengkapi bagian yang kurang dan membetulkan bagian yang salah. 4, merevisi teks. Baik anak-anak, dari pembelajaran ini masih ada yang kurang paham? Boleh ditanyakan, Mak? Masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Baik, berasa kalian sudah paham ya? Tepuk tangan untuk kalian semua. Jadi dari kesimpulan teks eksposisi tadi, kesimpulan dalam teks eksposisi berperan penting sebagai rangkuman argumen dan penyajian ulang gagasan utama yang telah diuraikan sebelumnya. Kesimpulan yang baik tidak hanya menyimpulkan poin-poinnya saja atau poin-poin yang penting, tetapi juga memberikan pemikiran akhir yang meninggalkan kesan kepada pembaca. Kebahasaan, konjungsi, kebahasaan ya, konjungsi temporal atau kata teknis, konjungsi kausalitas atau kata persuasif, kata kerja mental atau kata penunjukan. Dalam kamu menulis teks eksposisi ya. Menentukan topik apa yang kalian hadirkan pada teks eksposisi kalian. Kalian tentukan dulu. Menentukan topiknya dulu, apa yang kalian akan buat sebuah karangan minggu. Yang kedua, mengumpulkan bahan-bahan dari sumber-sumber internet atau lain-lain. Yang ketiga, menyusun kerangka. Bagaimana kerangkanya? Yang keempat, mengembangkan tulisan itu. Nah, jadi kalian buat dulu apa topiknya, terus kalian cari dulu sumbernya, baru kalian buat kerangka-kerangka. Ada argumen, ada data, ada atau fakta ya. Karena ibu rasa sudah cukup paham ya kalian. Kita memasuki menyajikan komik ya. Silakan kalian cari untuk ayah kalian di rumah. Silakan kalian cari komik apa yang kalian sukai. Terus kalian cari pengarang, penerbit, dan kalau ini pengarang, penerbitnya ada. Itu aja. Anak-anak sudah ya. Mungkin cukup sampai di sini ya pelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dimohon untuk berdoa. Selesai kita belajar hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, ada baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim.
minta maaf apabila ibu ada salah ya.